Saya Muhammad Brahmasyadili. Saya Nabila Sabira. Saya Muhammad Rais Fadil. Saya Zahra Amalia. Saya Panam Ramadhanu. Saya Ida Rusmawati. Ini kami akan membuat laporan praktikum untuk memenuhi syarat dari mata kuliah lab uji tanah berupa video. Berikut videonya. Untuk membuat after limit memerlukan alat bahan di video tersebut. Untuk langkah pertama, ambil sampel tanah yang telah ada di dalam cawan, lalu masukkan ke dalam saringan. Lakukan penyaringan sampai merata. Setelah melakukan penyaringan, ambil tanah yang telah disaring di dalam pan, lalu ditaburkan di atas plat kaca. Setelah itu, ambil spatula dan air siram tanah tersebut. Lalu, aduk menggunakan spatula. Aduklah hingga merata sampai tanah tersebut berkumpal atau menyatu dengan air di dalam video tersebut. Setelah tanah pengumpal, lalu ambil tanah tersebut menggunakan spatula. Masukkan ke dalam drainase, lalu tempelkan sedikit demi sedikit. Lalu ratakan menggunakan spatula. Setelah itu, ambil sampel tanah yang ada di tengah. Letakkan di plat kaca, lalu putar sebanyak 24 kali. Setelah diputar 24 kali, lihatlah tanah tersebut. Lalu siapkan wadah untuk menyimpan sampel tanah yang telah dilakukan seperti video tersebut. Untuk langkah selanjutnya, ambil sampel tanah yang ada di plat kaca, lalu bulatkan menggunakan tangan. Setelah dibulatkan, letakkan bola tanah tadi ke lantai. Lalu buatlah bola tanah tersebut berbentuk panjang yang ada di dalam video tersebut. Untuk tutorial data Excel ada di dalam video tersebut ini. Sekian, terima kasih.
Baiklah, untuk data di analisa saringan dan hidrometer, pertama kita masuk ke data yang analisa saringan terlebih dahulu. Di sini ada diameter ayakan dimulai dari 38,1 sampai 0,075. Kita masukkan berat tertahannya dan setelah itu kita jumlahkan. Dan di sini persen berat tertahannya dalam bentuk persen. Setelah itu kita kumulatifkan yang tertahan dan yang lolos. Untuk yang hidrometer, kita buat waktu pengujiannya terlebih dahulu. Di sini ada waktu dalam menit, ada pembacaan, dan ada kedalaman, dan juga ada waktu di dalam detiknya. Contohnya di sini ada waktu 5 menit itu 33, di waktu 10 menit pembacaannya itu 31. Untuk kedalamannya juga berdasarkan pembacaan di setiap waktu. Di sini ada diameter saringan hidrometer yang didapat dari rumus viskositas air dikali dari hasil pembagian kedalaman dan waktu dalam detik. Setelah itu ada yang lolos hidrometer itu didapat dari rumus yang N ini dikali berat tertahan dikali 100 dibagi berat tanah kering laut. Dan untuk data-data ini sudah ada di SNI, jadi tinggal kita masukkan saja. Dan setelah itu di sini kita dapat membuat grafiknya dengan X diameter saringan dan Y-nya yang lolos. Berikut adalah video tentang cara pembuatan data analisa saringan dan hidrometer. Pertama-tama, ambil benda uji. Saring benda uji dengan saringan ukuran 4,75 mm. Timbang benda uji sebanyak 250 gram dikali 5 sampel. Tuangkan air sedikit demi sedikit. Aduk hingga rata sampai benda uji menyatu saat digenggam. Pada pengujian ini, sampel tanah pertama menyatu saat digenggam setelah air dituangkan sebanyak 275 ml. Untuk sampel selanjutnya, tambahkan air dengan kelipatan 75 ml ke atas dan ke bawah dari 275 ml tadi, yaitu 125 ml, 200 ml, 300 ml, dan 425 ml. Masukkan benda uji ke dalam plastik lalu diikat agar kedap udara. Diamkan selama 1 hari penuh. One day later. Timbang cetakan kosong. Pasang kembali cetakan pada plat. Oleskan oli pada cetakan. Pasang tutup cetakan, lalu kencangkan. Kunci cetakan. Buka kelima sampel yang akan diuji. Pemadatan ini dilakukan sebanyak 3 kali, yaitu pemadatan pertama dimasukkan benda uji ke dalam cetakan hingga 1/3 bagian. Mesin pemadat disetting sebanyak 25 kali pukulan. Pemadatan kedua diisi sebanyak 2/3 bagian. Dan ulangi tumbukan.
pemadatan terakhir harus memenuhi cetakan. Lalu ulangi lagi tumbukan. Lepaskan cetakan. Buka tutup cetakan dan ratakan permukaannya. Timbang cetakan bersama dengan benda uji. Lepaskan benda uji dari cetakan, lalu hancurkan benda uji. Timbang cawan kosong. Masukkan benda uji ke dalam cawan kosong tadi. Lalu timbang. Lakukan hal yang sama pada sampel yang lainnya. Masukkan kelima sampel ke dalam oven hingga beratnya konstan. Timbang berat keringnya. Masukkan semua data, mulai dari tinggi dan diameter cetakan. Cari volumenya. Penambahan air adalah kelipatan 75 yang sudah kita uji sebelumnya. Berat mold adalah berat cetakan yang sudah kita timbang kosong sebelumnya. Berat mold plus tanah padat atau berat cetakan yang sudah terisi tanah padat. Berat tanah padat dapat dari W2 dikurang W1. Berat isi basah didapat dari berat tanah padat dibagi volume. Berat cawan kosong adalah berat cawan yang sudah kita timbang. Berat cawan plus tanah basah adalah berat cawan yang sudah kita isi dengan tanah pemadatan. Berat cawan plus tanah kering adalah berat cawan plus tanah basah yang sudah kita masukkan ke dalam oven dan sudah didapatkan berat konstannya. Berat air didapat dari berat cawan tanah basah dan berat dikurang dengan berat cawan tanah kering. Berat tanah kering didapat dari berat cawan plus tanah kering dikurang dengan berat cawan kosong. Kadar air atau W didapat dengan rumus C2 dikurang C3 dibagi C3 per C1 dikali 100%. Atau berat air dibagi berat tanah kering dikali 100%. Selanjutnya berat isi kering yaitu berat isi basah dibagi 1 ditambah kadar air. Selanjutnya membuat grafik. Data pada grafik kita ambil pada kadar air atau W, dan nilai seri Y-nya kita ambil dari berat isi kering. Kita kecilkan skalanya. Kita tambahkan garis trend berbentuk polinomial. Kita tampilkan persamaannya.
Persamaan tadi kita gunakan dengan W optimum sebagai X. If I could do it, then work on you. Get up and make it work. Yo, if I could do it, then work on you. Get up and make it work. Ain't no way that I'm sitting around. This now or never, I'm picking it first. You can't tell me that I won't make it. Knew that I had this skill since birth. Grinding, came out the mud like Roddy. I had no body, I came from dirt. Still came fuck, I put in the work. Painting a picture when I write lyrics. Don't call me a rapper, I'm really an artist. This weren't by chance or luck. I took one shot and I hit my target. I'm not even yet in my prime. I'm not at 100, yeah, I'm still charging. They don't wanna see me win, but I know in the end I'm winning regardless. Sleepless nights, I was up in the stew, up in the booth trying to make me a hit. Even when I was feeling low, man, I kept on going, I weren't gon' quit. I can't wait for the day that I make it. Next in line, man, I feel like a king. My time will come, I just gotta be patient. Keep on pushing and take these risks. Made racks off putting my pain on tracks. Grinding hard, trying to see more plaques. I've been going harder than ever. I don't have time to sit and relax. I've been putting in countless hours and still not near where I wanna be at. This year I'ma prove them wrong. They said that I can't, but I know that I can. If I could do it, then why can't you? Get up and make it work. Ain't no way that I'm sitting around. This now or never, I'm picking a first. You can't tell me that I won't make it. Knew that I had this skill since birth. Grinding, came out the mud like Roddy. I had no body, I came from dirt. Painting a picture when I write lyrics. Don't call me a rapper, I'm really an artist. This weren't by chance or luck. I took one shot and I hit my target. I'm not even yet in my prime. I'm not at 100, yeah, I'm still charging. They don't wanna see me win, but I know in the end I'm winning regardless. If I could do it, then why can't you? Get up and make it work. Ain't no way that I'm sitting around. This now or never, I'm picking a first. You can't tell me that I won't make it. Knew that I had this gift since birth. Grinding, came out the mud like Roddy. I had no body, I came from dirt. Grinding, came out the mud like Roddy. I had no body, I came from dirt.
Prosedur pengujian kuat tekan geser. Yang pertama yang kita siapkan ialah tanah yang akan kita uji. Lalu tanah dimasukkan ke dalam plastik, dibagi menjadi 4 dan masing-masing ditimbang sebanyak 200 gram. Kemudian, masukkan tanah ke dalam cetakan yang berbentuk persegi dan ditumbuk menggunakan alat penumbuk sampai tanah tersebut menjadi padat. Kemudian siapkan shear box atau kotak geser. Kemudian masukkan plat dasar pada bagian bawah shear box dan di atasnya dipasang batu pori. Lalu atur kotak shear box dengan cara didorong ke belakang agar kotak tersebut sama dengan kotak pada bagian bawah. Masukkan tanah yang telah kita padatkan tadi ke dalam kotak shear box, lalu atur agar plat pendorong tepat menempel pada shear box bagian bawah. Lalu tanah ditutup kembali menggunakan plat dasar. Setelah semuanya telah dipasang, lalu tanah yang akan diuji ditutup, lalu diberi beban. Pasangkan beban di bawah alat yang terdiri dari 4 kg, 8 kg, 16 kg, dan 24 kg. Dilakukan secara bertahap. Atur susunan gigi agar kecepatan pergeseran sesuai dengan yang diinginkan. Sekarang pergeseran dapat dimulai. Lakukan pencatatan waktu pada saat pergeseran dimulai dan amati bahwa jarum mulai bergerak. Lakukan pembacaan sampai contoh tanah runtuh. Setelah mencapai maksimum, lakukan pembacaan terus sebanyak 4 kali. Jika telah selesai melakukan pembacaan dan benda uji telah mengalami pergeseran, keluarkan tanah dari shear box, lalu ulangi prosedur dengan 3 buah contoh tanah lagi dengan prosedur yang sama. Setelah melakukan pengujian kita akan mengadakan yang diperoleh menggunakan Excel. Yang pertama pastinya membuat tabel dengan kolom berdasarkan bentuknya, lalu diisi waktu dan kolom sesuai dengan data yang telah diperoleh pada tadi. Lalu untuk mengisi kolom kilogram, itu diperoleh berdasarkan tabel sesuai dengan bagiannya. Tabel sesuai dengan kalkulasi untuk diisi menggunakan. Lalu untuk pengisian kolom kilogram itu diperoleh dari kilogram dikali dengan 100. Dan pada kolom keterangan dasar diperoleh dari kilonewton dibagi dengan K adalah luas lempeng yang nilainya 9 kg. Lalu di sini kita akan membuat grafik yang akan membuat berdasarkan bebannya 4 kg, 6 kg, dan 16 kg. Lalu ditentukan bilangan normal dan bilangan dasar. Bilangan dasar itu diperoleh dari yang sudah kita gunakan tadi. Lalu untuk bilangan normal adalah beban dibagi dengan luas lempeng. Lalu grafiknya kita buka kolom insert dan kita bagian charts, kita bagian pertama. Lalu secara data untuk nilai X itu diambil pada tegangan normal dan untuk nilai Y itu diambil dari data tegangan geser. Lalu pada grafik kita bagian tanda plus dan garis angka lain dan ikuti saja prosedur pada video ini pada pembuatan grafik kotak geser. Lalu kita ambil nilai X ini, nilai X dengan grafik. Nilai Y adalah nilai data lain pada grafik, yaitu nilai dikali dengan nilai minimum X dan juga untuk yang bawahnya untuk hasilnya digunakan dan itulah yang akan dapat nilai Y. Lalu jika sudah mendapatkan Y, kita akan mencari lokasi tanah dengan cara sebagai berikut. Inilah hasil dari perhitungan menggunakan Excel pada pembuatan dasar. Sekian dari saya. Sampai juga di titik nadir cinta ini semakin tak mungkin ku raih.
Aku sangka sungguh teganya kau mengikat akad yang seharusnya milikku, kini miliknya. Meski hatiku untuk kamu dan hatimu tetap aku, jangan coba kita tuh bertemu. Takkan sanggup aku bertahan diam, ingin berlari memelukmu yang pernah ku miliki. Di benakku selalu terlintas jalinan kisah kita indah selamanya. Dan di pelaminan itu masih sempat kau melihat tepat ke arahku. Aku tertunggu meski hatiku untuk kamu dan hatimu tetap aku. Jangan coba kita tuh bertemu. Takkan sanggup aku bertahan diam, ingin berlari memelukmu yang pernah ku miliki. Harus ku hapus bayanganmu. Mengapa hati selalu memanggil namamu? Semakin aku menjauh, semakin jiwa tak bisa terpisahkan. Meski hatiku untuk kamu dan hatimu tetap aku, jangan coba kita tuh bertemu. Takkan sanggup aku bertahan diam, ingin berlari memelukmu yang pernah ku miliki. Jangan coba kita tuh bertemu. Takkan sanggup aku bertahan diam, ingin berlari memelukmu yang pernah ku miliki. Yang pernah ku miliki, Yang dulu milik aku. Jika pengujian DCP telah selesai dilakukan, maka kita akan mengolah data di Excel. Yang pertama, kita buat tabel terlebih dahulu yang berisi data banyak tumbukan, kumulatif tumbukan, penetrasi, dan kumulatif penetrasi. Ini kita masukkan banyak tumbukan terlebih dahulu, yaitu 0, 1, 1, 1, 1. Selanjutnya itu kumulatif tumbukan, yang nantinya akan menjadi nilai X di grafik. Ini caranya adalah, yang bagian satu ini, itu rumusnya sama dengan 0 ditambah dengan 1. Terus ditarik aja
nanti akan keluar sendiri angkanya. Selanjutnya ini penetrasi. Penetrasi ini adalah pengukuran kedalaman masuknya ujung alat DCP ke dalam lapisan tanah atau perkerasan jalan setelah diberi tumpukan palu berulang kali dari ketinggian yang tetap. Nah, ini dimasukin sesuai dengan data di lapangan. Selanjutnya ini kita mencari nilai ini setelah penetrasi, itu kita masukin angka 0, terus bawahnya pengujian yang kedua, bacaan yang kedua itu dikurang dengan bacaan yang pertama sampai seterusnya. Selanjutnya ini kumulatif penetrasi, itu kita tulis dulu 0, terus selanjutnya itu rumusnya adalah 0 ditambah dengan hasil yang ini tadi 45 dan seterusnya. Langkah selanjutnya kita buat grafik. dengan memasukkan nomor piknometer, berat piknometer plus tanah atau W2, berat piknometer plus tutup atau W1, berat tanah atau WT sama dengan berat piknometer plus tanah dikurang berat piknometer plus tutup. Ini kita buat dengan cara
sama dengan berat pignometer plus tanah dikurang dengan berat pignometer plus tutup. Begitupun dengan cawan nomor 2. Nah, itu tadi perhitungan untuk sebelum divakum. Setelah divakum, kita masukkan berat pignometer plus tanah plus air setelah divakum atau W3. Selanjutnya berat pignometer plus air setelah divakum atau W4. Dan kita cari W5 itu dengan cara WT ditambah W4. WT itu tadi adalah berat tanah dan W4 itu adalah berat pignometer plus air setelah divakum. Setelah itu kita cari isi tanah dengan cara mengurangkan W5 dengan W3, yang dimana berat pignometer plus tanah plus air setelah divakum tadi. Selanjutnya kita cari rata-rata dengan cara menjumlahkan isi tanah dari cawan 1 dan cawan 2 lalu dibagi 2. Jadi begitulah cara mengolah data pengujian lab uji tanah job gravity spesifik. Sekian dan terima kasih.
pembimbing untuk praktikum kami yang telah berjalan. Kepada Allah saya mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.